Mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan sebagai dasar renungan kita dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Seluruh GMII tema sama, anak menjadi kebanggaan keluarga. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Itulah yang menjadi dasar firman Tuhan kita hari ini. Kalau semua sudah dapat, mari kita akan baca bersama-sama. Dari depan saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil dan jemaat membaca ayat yang bernomor genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ciara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah anak menjadi kebanggaan keluarga. Tema yang di dalamnya ada pesan yang luar biasa. Bagaimana keluarga punya kebanggaan. Kebanggaan yang tidak hanya dilihat dari sisi materi. Kebanggaan yang tidak dilihat hanya dari sisi yang lain. Tetapi justru tema ini memberikan sesuatu yang baru lagi. Anak menjadi sentral tentang kebanggaan dalam keluarga. Mohon maaf kalau ada keluarga yang mungkin sementara ini Tuhan belum anugerahkan anak, ya. Karena saya juga adalah bagian dari keluarga yang lama mendapatkan keturunan. 8 tahun kami baru Tuhan karuniai anak. Sampai-sampai istri saya waktu itu mengatakan, apakah memang kita berpikir ulang untuk mengadopsi anak? Nah, saya tidak tahu apakah kalimat ini adalah kalimat sesuatu yang sudah dalam hopeless, keputusasaan, atau ini adalah sebuah alternatif. Karena ada beberapa memang pilihan-pilihan yang mungkin ini adalah, orang sekarang mengatakan kalau ngambil anak itu pancingan ya. Kita pancing katanya. Emangnya ikan dipancing ya? Tidak ada. Jadi jangan kalian bapak-bapak, ibu-ibu itu punya hati pemikiran ini kayaknya kita mancing ini supaya Tuhan kasih. Tidak. Adopsi, kita gumuli, kalau Tuhan berkenan maka anak itu nanti bisa kita didik dengan baik. Dan luar biasa, pergumulan kami sebelum punya anak, ada pergumulan tersendiri ketika Tuhan anugerahkan anak. Ada kebanggaan tersendiri ketika 8 tahun kami belum dikarunia anak. Salah satunya kebanggaan kami bisa kemana-mana kami. Wah, honeymoon terus kami itu. Ya kemana ada pelayanan, ke Palembang, ya kan, ke Surabaya, wah istri saya ikut. Tapi setelah punya anak, kebanggaannya lain lagi suasananya. Nah ini, ada sesuatu yang tadi saya katakan dari awal, bahwa bagi bapak ibu yang belum menikmati anugerah tentang bagaimana anak, mungkin kita bisa melihat hal ini sebagai satu dorongan iman kita, melihat seperti apa perspektif tentang anak di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mungkin 2-3 minggu ini kita semua tahu tentang satu peristiwa hari Minggu subuh, petugas BNN menggerebek satu rumah mewah di wilayah Jakarta Selatan yang kedapatan hampir semuanya sedang teler katanya. Ya. Bahkan petugas menemukan ada beberapa barang-barang yang dilarang keras untuk beredar bahkan dikonsumsi di Indonesia. Dan itu ada di situ. Ketika mereka kemudian ditangkap, kemudian mereka diperiksa, urinnya diperiksa dan segala macam. Akhirnya dalam press release, ada satu orang tua dari anak yang ditangkap ini. Saya tidak yakin anak saya menjadi pemakai apalagi pengedar. Saya yakin anak saya itu anak kebanggaan saya. Begitu yakinnya orang tua ini, sehingga dia begitu rasa percaya dirinya, confidence luar biasa, mengatakan kepada wartawan, kepada media, anak saya pasti tidak akan terlibat. Hanya waktu yang tidak tepat, ada sesuatu yang terjadi di rumah anak saya. Tapi beberapa waktu kemudian setelah hasil lab atau laboratorium jelas dipublikasikan, di situ baru kemudian dia punya pernyataan yang luar biasa. Dunia saya runtuh. Kebanggaan saya yang selama ini saya lihat dalam diri anak saya, rasanya sudah tidak tahu lagi. Bahkan dia katakan, apakah saya masih berpijak ataukah saya mimpi? Itu dalam salah satu artikel di salah satu media. Saya ikutin, menarik sekali nih Bapak Ibu. Bahwa pada akhirnya bagaimana orang tua begitu shock, begitu sedih dengan kondisi anak yang sepertinya dia tahu hari-harinya, aktivitasnya tahu. Tapi melihat kenyataan seperti itu, dia kemudian tidak lagi bisa berkata apa-apa. Hanya bisa menangis. Saya tidak tahu Bapak Ibu, bagaimana kalau ini diperhadapkan di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen. Apakah kita dalam situasi seperti ini, kita kemudian mengatakan bahwa firman Tuhan sudah out of date, sudah tidak lagi relevan dalam kondisi modern sekarang ini. Sehingga banyak keluarga-keluarga Kristen tidak lari kepada firman Tuhan, tidak lagi lari kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk kita punya iman dan mengandalkan Dia. Tapi sebaliknya kita datang kepada konselor-konselor yang bukan punya lisensi secara rohani, tidak punya lisensi dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak buku-buku konselor yang menempatkan psikologi hampir sama dengan firman Tuhan. Tapi di sekolah teologi kami di Batu Malang, seorang pengajar kami dari Jerman, dia mengatakan bahwa saya lebih tertarik membaca buku-buku konselor dari tulisan J. Adams. Ya. J. Adams itu menempatkan ini lebih tinggi dari ilmu-ilmu yang lain, tidak sejajar. Semua harus di bawah firman Tuhan. Dan itu berlaku juga sampai sekarang dalam dunia modern. Itulah jawaban kita. Itulah solusi kita. Itulah kekuatan kita. Di dalam firman Tuhan ini ada strength, kekuatan kita, bukan weakness. Sehingga ini menjadi penghiburan. Banyak orang sekarang sudah hopeless, sudah tidak tahu lagi. Ini menjadi yang kesekian kalinya prioritas ini.
Orang berdoa mungkin, ya sudah susah. Apakah doa menjawab? Nah itu lagi-lagi. Apakah doa menjawab sesuatu berubah dalam diri anak saya? Ya kan? Apalagi sekarang ini kan ada beberapa yang lagi tenar itu. Tung Desem Waringin itu ya. Dengan segala psikologi dipakai di situ. Saya mau katakan bahwa kita bukan anti dengan psikologi, dengan disiplin ilmu yang lain. Tetapi saya ingin membawa kita jemaat Tuhan, bagaimana kita bisa melihat konteks dunia ketika kita membawa anak-anak kita hadir di tengah-tengah dunia, dalam pergaulan mereka, dalam dunia bermain mereka, dalam dunia kerja mereka, supaya itu menjadi kebanggaan kita. Mari kita akan melihat bersama-sama beberapa poin firman Tuhan. Mazmur 128 ini, memang kalau kita membaca dengan baik, ada sesuatu yang luar biasa. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah kepada keadaanmu. Ini berbicara kepada suami ini. Ayat 3 berbicara kepada istri. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Lengkaplah sebuah keluarga, karena keluarga adalah miniatur gereja. Gereja hancur dimulai daripada keluarga yang hancur. Jadi keluarga diberkati, keluarga menjadi kebanggaan di mata Tuhan, keluarga bisa menjadi terang, itu akan muncul dalam kondisi yang lebih besar lagi, gereja. Jadi tidak salah kalau mengatakan bahwa keluarga adalah miniatur daripada gereja. Karena situlah ada satu hal yang paling mendasar sejak dari perjanjian lama. Tuhan berbicara, ayo ajar anak-anakmu, ayo kasihi istrimu. Dan diulang-ulang lagi dalam perjanjian baru. Suami kasihi istrimu, istri taati suamimu. Orang tua kasihi anak-anakmu. Ini yang luar biasa. Tidak mudah ini Bapak Ibu. Satu hal yang kita belajar ini dalam keluarga Kristen, yang paling mendasar, yang paling prinsip, kita harus menemukan keluarga Kristen harus hidup di dalam kasih. Kasih yang menjadi hal yang paling fundamental. Tanpa kasih, maka akibatnya rumah tangga akan hancur. Berapa banyak sekalipun sudah Kristen, orang tua tidak bisa menjadi berkat. Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ya kan? Tidak ada kekerasan. KDRT itu tidak ada yang namanya ibu-ibu, itu jarang gitu. KDRT biasanya siapa? Suami, ya. Jarang KDRT itu dilakukan oleh istri itu. Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, nah, itu dia kan. Tapi istri karena tidak ada kasih, apa yang terjadi? Kalau suami kan kekerasan dalam rumah tangga, kalau istri kekerasan di rumah tetangga, sama saja, ya. Yang satu membuat situasi di rumah tidak nyaman, yang satu lagi merasa nyaman di luar, apalagi ibu-ibu, ya kan? Kalau sudah ketemu dengan jenisnya, waduh, itu bisa 5-6 topik hebat, tanpa minum kopi pun bisa itu, ya. Tapi kalau baca firman Tuhan, PA menguapnya sudah hampir 10 kali kadang-kadang. Tidak terlalu menarik. Tapi kalau topik-topik yang istilahnya, kalau orang muda sekarang ini ada istilah yang lagi ngetren tuh, kepo itu kan. Kepo itu ternyata saya pelajari dari dunia anak muda itu lebih kepada yang sifatnya negatif tuh. Rasa ingin tahunya sudah masuk dalam privasinya orang gitu loh. Dia punya BlackBerry itu, jangan-jangan belinya di black market itu ya. Murah itu. Ya, jangan-jangan tuh. Ya, dia punya BlackBerry, jangan-jangan tuh dikasih sama pejabat itu. Ya kan? Jangan-jangan. Dari mana gajinya? Nggak mungkin. Nah, itu kan rasa ingin tahunya lain. Beda kalau keponya kepo orang Kristen.
Kalau keponya orang Kristen, dia sakit, ayo kita doakan, sakitnya kayak gini. Itu lain itu. Ya. Kalau keponya orang-orang dunia, makanya Kristen harus bisa mewarnai, menggarami, bukan keponya dunia masuk. Sehingga yang terjadi dalam gereja ada gosip, dalam gereja ada fitnah, hancur gereja. Dan sepanjang sejarah gereja, justru gereja banyak menghadapi masalah yang membuat gereja tidak berkembang, bukan karena faktor eksternal, tetapi faktor internal. Jemaat tidak bisa membangun komunikasi dengan kasih. Ya. Ini yang luar biasa ini. Saya membaca dalam satu artikel ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin kenal, hampir semua kita di sini nih, mantan Presiden Ronald Reagan ya. 2 kali dia menjabat periode sebagai presiden itu di Amerika Serikat tuh. Badannya besar itu. Karena dia seorang, dulunya apa itu? Bintang film Hollywood ya. Di akhir hidupnya setelah dia pensiun, sangat menyedihkan sekali. Ketika itu dia mengalami penyakit yang namanya Alzheimer. Alzheimer itu pikunnya luar biasa. Sehingga ketika dalam perawatan, Ibu Nancy Reagan betul-betul ada di situ setiap jam mendampingi suaminya, kecuali ketika suaminya ada di dalam meja operasi. Setiap hari berada di situ, setiap hari dia pegang tangan suami, setiap hari dia doakan, setiap hari dia tidur di samping suaminya. Satu ketika, ini yang ada dalam artikel itu dikatakan begini, kamu siapa? Kok begitu memperhatikan saya setiap malam kamu? Sedih apa enggak kalau digituin istri? Sampai enggak kenal lagi. Tapi Ibu Nancy Reagan dia katakan, saya istrimu. Saya istrimu. Ya. Dia bisa mengerti, memahami situasi yang ada. Tapi kasihnya tidak berubah. Ini hal yang kita perlu belajar ini. Bahwa ternyata apa yang dikatakan 1 Yohanes 3:18. Disitulah yang paling indah. Mari kita buka 1 Yohanes 3:18. Apa yang Tuhan katakan di situ? Hendaklah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Ya. Di dalam kebenaran. Hendaklah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Percuma kita ngomong banyak. Percuma kita bisa berdiskusi, tetapi kita tidak punya tindakan yang nyata. Dan firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 3:18, justru ketika kita tahu, biarlah kita juga bisa melakukannya dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, dan di dalam kebenaran. Sehingga disinilah kita bisa mencerminkan kehidupan sebagai orang tua kepada anak-anak. Sekali lagi tidak mudah. Mendidik anak bukan satu instan, bukan sebuah hal yang kemudian cepat untuk kita mengambil jalan pintas. Sebuah pendidikan anak adalah sebuah hal yang butuh pengorbanan, waktu yang panjang. Sehingga kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 6, hendaknya kamu berulang-ulang mengajarkan itu kepada anak-anakmu. Oleh karena apa? Oleh karena tidak mudah seorang anak hidup di tengah-tengah dunia yang tidak dalam kebenaran. Dan Tuhan tahu situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga kalau pemazmur kemudian mempunyai sebuah utopia, mimpi ini akan menjadi kenyataan. Bukan sekedar mimpi ini kemudian hilang begitu saja, tapi mimpi ini adalah mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Ketika anak dididik dengan baik, maka dia bisa seperti pohon zaitun. Bapak Ibu mungkin tahu pohon zaitun,
Di Timur Tengah, di Israel khususnya, zaitun itu melambangkan sebuah kesuksesan, sebuah kekuatan. Jadi kalau ditempatkan dalam konteks pasal 128, seorang anakmu akan menjadi tunas pohon zaitun. Berarti bahwa orang tua bisa melihat satu saat anak saya bisa dibanggakan. Ada satu kebanggaan tersendiri terhadap anak yang saya ajar, yang saya didik. Ini hal yang perlu kita belajar, Bapak Ibu. Itulah sebabnya mengapa sejak anak dari kecil harus dididik, diajar. Saya beberapa tahun mengajar di sekolah Kristen. Dan hampir semuanya muridnya adalah orang-orang Tionghoa. Hampir 100%. Saya mengamati mereka, budaya mereka itu, karena saya wali kelas di SMA, mengajar agama Kristen dan character building. Saya melihat bagaimana tentang filosofi orang Tionghoa. Memang ada banyak kelemahan, dan kelemahan itu mungkin perlu kita abaikan. Tetapi ada sisi-sisi yang perlu kita belajar dari orang Tionghoa juga. Khususnya bagaimana rasa hormat anak kepada orang tua. Benar apa enggak? Dan itu luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa menanamkan nilai-nilai itu sejak kecil. Sehingga ketika mereka tahu orang tua saya, Gong Si Fa Choi, mengatakan jangan sekolah. Enggak sekolah itu. Ya. Walaupun sekolah bilang enggak ada libur, besok masuk. Bapak Ibu tahu, waktu saya mengajar Gong Si Fa Choi itu harian, masuk. Sekolah mengatakan, prinsipal mengatakan masuk. Rupanya mereka masuk besoknya. Kenapa kamu tidak masuk? Papa saya bilang, mama bilang tidak usah katanya kan. Dan mereka tidak masuk. Jadi libur secara tidak resmi. Gurunya ya enak juga sih, ya kan? Sering-sering Gong Si Fa Choi dalam hatinya kan. Kalau perlu setahun berapa kali gitu Gong Si Fa Choi. Nah, ini hal yang luar biasa ini. Kita bisa ambil mengapa mereka yang bukan di dalam konteks dicerahkan oleh firman Tuhan. Mereka punya konsep filosofi anak sesuatu yang mendengar apa yang dikatakan orang tua. Mungkin kita tidak semua seperti itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada anak-anak yang luar biasa dalam tanda kutip. Saya tidak mau mengatakan nakal, ya. Saya tidak mau mengatakan bandel. Saya mengatakan bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang unik, ya. Jangan sering kali kita mengatakan anak itu adalah, wih ini bikin masalah ini. Besarnya kamu nanti jadi apa? Wih besarnya jadi apa? Ya jadi manusia dong, ya kan? Heran deh. Mana ada keturunan kamu begini kok begini kamu? Ya keturunannya bapak. Ya masa dari keturunan siapa saya? Dari jenis yang mana? Kan tidak mungkin. Ini karena emosional yang berlebihan itu. Nah, tetapi mari kita belajar untuk menanamkan ini sejak anak. Tunjukkan kasih, tunjukkan keteladanan. Salah satunya adalah tidak mudah kita menjadi teladan bagi anak-anak. Ya, kita bisa mendidik dengan mulut yang berbusa, tetapi kalau tidak ada keteladanan, saya pikir tidak ada artinya. Saya punya satu cerita nih Bapak Ibu. Ada seorang guru. Guru ini habis selesai liburan, dia ingin mengetes lagi memori anak-anak didiknya yang kelas 1. Ya, yang kelas 1 ini. Dia sudah ajar matematika dan dia ingin lagi mereview lagi anak-anak ini masih ingat panda ini pelajaran yang diajarkan semester yang lalu. Halo anak-anak, saya mau nanya ini. Kira-kira hitungan yang diajarkan oleh ibu guru kemarin sebelum liburan masih ingat apa enggak? Semuanya mengatakan masih. Yakin? Yakin. Nah begitu saya tunjuk ya. Oke, kita mulai dari si Otong. Saya panggil si Otong. Kalau nama lain takutnya di sini ada nanti tersinggung nanti kan. Si Otong. Otong. 3 tambah 3 berapa?
Langsung dia bilang 6. Bagus. Kamu masih ingat apa yang guru ajarkan. Kalau 3 tambah 4 agak sedikit dikacaukan karena ganjil sama genap. Agak lama dia. 7. Bagus. 1 kali lagi ya ibu guru boleh bertanya sama kamu. 5 tambah 5 berapa? 10 bu guru. Nah, ini guru mau tambah 1 lagi. Kan kemarin kita baru 15 angka itu. Kalau 10 tambah 1 berapa? Anak ini langsung jawabnya Jack. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Dia jawabnya Jack. Jack itu angka 11. Rupanya bapaknya sering main kartu berarti. Tanpa sadar terinspirasi anaknya. Otomatis dia mengatakan, bukan 11 dia bilangnya. Habis 10 apa? Jack bu. Hebat kan? Mudah-mudahan sih tidak ada yang main kartu. Kalau di Batak, saya kebetulan orang Batak itu, ada namanya, main apa namanya itu? Kartu itu, ya kan? Joker. Ya, mudah-mudahan kita tidak di sini. Main kartu kan gini kan? Kencang sekali. Tapi kalau tepuk tangan, malu-malu. Jangan. Ya kita proporsional. Kalau ini sudah bertobat, ya tepuk tangannya harus ke atas, ya kan? Ya, jangan gininya kencang, tepuk tangannya hanya gini-gini aja. Ini dia nih. Kita belajar nih Bapak Ibu. Teladan sesuatu yang perlu. Selain kita mendidik anak kita supaya mereka pada satu saat akan menjadi kebanggaan. Yang kedua adalah selain teladan, kita harus memberi apresiasi kepada anak. Dan biasanya banyak orang tua kehilangan momentum ini. Seringkali ketika anak mendapatkan nilai yang tidak semestinya kita targetkan, kita mungkin kurang memberikan apresiasi. Sehingga dia mengatakan, ya papa gitu. Saya pernah anak saya mendapatkan nilai hanya 6. Ya. Bahkan 5 guru agama Kristen 5, padahal bapaknya pendeta. Apa ndak malu tuh? Bapaknya pendeta, anaknya agama Kristennya di sekolah dapat 5. Ya. Memang anak saya ini sepertinya lebih ke arah eksakta kayak. Semua yang berbau IPA, matematika dia telan habis-habisan itu. Kalau yang berbau misalnya, ayo kita membuat merangkai bunga, enggak mau itu. Ya, kemudian ayo prakarya, susah itu. Membuat puisi maju ke depan, susah anak saya itu. Ya. Tapi kalau disuruh yang eksak, sepertinya dia langsung nyambung itu. Ya. Tapi saya memberikan apresiasi itu. Bagus nak. Kalau kamu sekarang 5, pasti papa lihat bisa kamu angka 7. Pak, janji bukan 7, 10 katanya. 10 pasti bisa Pak. Ulangan berikutnya, dia memang tidak dapat 10, dia dapat nilai 8. Wah, saya pikir good, ya kan? Good. Nah ini perlu ini, apresiasi ini perlu. Suami jangan hanya minta kopi mah, kopi. Sekali-sekali ulang tahun kasih bunga. Apalagi Valentine kemarin ada apa enggak kasih bunga? Hari kasih sayang lewat begitu saja. Ini kan senyum kayak sedikit-sedikit. Ya. Saya memperhatikan ini apalagi dunianya kami nih orang Batak itu. Udah kayak tembok aja itu. Serius kalau orang Batak itu. Susah romantis mungkin orang Batak itu. Setia sih setia, diakui dalam sejarah itu setia orang Batak itu. Tapi untuk romantisnya kurang, termasuk saya. Ya, seorang istri saya aja, saya mau buka saja nih, ini yang tidak perlu dicontoh ini. Pak, coba ingat-ingat. Ayo, kenapa mama masak hari ini spesial? Nggak tahu. Padahal ulang tahun.
Istri lagi ulang tahun, baru setelah malam, nah, ada jemaat datang, Ibu, selamat tahun. Aduh, jemaat lebih tahu, Tuhan ampuni. Terus pakai bahasa rohani, memang kalau hambamu sudah melayani begitu lama, walah, pakai bahasa rohani. Kadang-kadang kita kan tidak usah akui saja bahwasanya ada hal yang kita tidak pahami, kita tidak bisa mengapresiasi. Istri sudah capek-capek kasih bunga, ya, yang paling tinggi ya deposito kan gitu. Tidak ada ya bunga apa kayak beli. Perhatian, istri bilang, waduh papa, tidak jauh beda ketika kita masih dulu pacaran. Nah kan spiritnya harus tetap. Boleh kita sudah tua, boleh kita sudah keriput, tapi jangan lupa bahwasanya kasih agape itu harus tetap muncul. Dan itu nantinya menjadi sebuah keteladanan yang tidak dibuat-buat untuk anak-anak melihat, orang tua saya tidak ada perang Baratayuda di situ, tidak ada maki-makian di rumah. Ya, ini kadang-kadang kalau sudah lepas kontrol, out of control ini, di depan anak pun orang tua bisa aja marah-marah itu, bahkan saling memaki karena egonya. Tapi dengan kasih, ini lagi-lagi sesuatu yang luar biasa. Kita belajar di sini untuk menunjukkan, oh iya, mari kita berikan sesuatu untuk anak-anak kita, memberikan apresiasi. Karena Tuhan juga mengapresiasi. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan. Mereka juga berhak. Mereka juga punya kesempatan yang sama seperti orang dewasa. Mereka punya posisi yang sama. Jangan kita mengatakan seperti dalam istilah Martin Buber, seorang filosofi, ya kan? Hubungan antara I and thou, I and it relationship. Dia bukan benda, tapi dia adalah jiwa yang kita harus hargai, yang harus kita apresiasi, yang harus kita doakan, yang harus kita didik dalam kebenaran. Sehingga kebanggaan itu satu saat akan muncul sebagaimana firman Tuhan ini. Sehingga saya mau katakan bahwasanya Allah yang tidak pernah berubah adalah Allah yang sama juga berlaku dalam masa modern ini, bahwa Dia akan memberkati keluarga ketika prinsip-prinsip firman Tuhan ini diberlakukan di dalam keluarga kita. Tapi ketika kita sudah tidak lagi mengatakan bahwa ini relevan, maka hancurlah keluarga-keluarga kita. Tapi ketika GMI sebagai keluarga besar masih memakai ini sebagai pedoman iman, sebagai pedoman di dalam keluarga kita, pedoman di dalam penginjilan kita, maka GMI saya yakin akan tetap diberkati oleh Tuhan. Ini hal yang kita belajar bersama-sama. Sehingga mari kita melihat ini sebagai satu konteks bahwa Tuhan begitu luar biasa menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel, menyatakan kasih-Nya kepada kita sebagai gereja. Ketika kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, anak menjadi kebanggaan. Siapapun kita pasti ingin anak kita bangga, jadi artis, jadi apa semua, jadi politikus. Tapi mari kita jangan tinggalkan prinsip kebenaran ini. Kita ajar, kita didik, kita arahkan, kita beri waktu, duduk bersama dengan anak-anak kita. Sesibuk apapun, berikan waktu. Saya terus terang sibuk, dan saya yakin pendeta-pendeta juga banyak yang sibuk. Tapi di tengah kesibukan tidak punya alasan untuk kita tidak mengatakan saya tidak punya waktu dengan keluarga. Karena masalahnya bukan kuantitas dalam pertemuan, tetapi kualitas. Hanya 1 jam saya pakai itu. Ayo anak, ayo kita baca. Kamu yang baca ya ayat ini. Anak saya 2. Walaupun baru umur 3 tahun belepotan bahasa Indonesianya, tapi dia sepertinya sudah tahu dia. Coba ngomong, yo. Tapi saya sudah hargai, duduk kamu di situ dan belajar dia. Kita sama-sama berdoa. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa keluarga benar-benar memiliki kebanggaan, anak yang patut menjadi
terang di tengah-tengah bangsa ini, bahkan gereja. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita setia dengan firman Tuhan sebagai orang tua membawa anak-anak kita datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, kami tahu kebenaran-Mu tidak pernah berubah, dan kebenaran-Mu tidak pernah menyesuaikan dengan kondisi zaman, termasuk pada masa modern sekarang ini. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup untuk merubah kehidupan kami. Oleh karena firman-Mu adalah Engkau sendiri yang berbicara, isi hati Tuhan bagi umat percaya. Berkati keluarga-keluarga kami ya Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan situasi pengaruh lingkungan, bagaimana mendidik anak, sehingga kami pada akhirnya bisa melihat anak menjadi kebanggaan, anak menjadi pohon zaitun di tengah-tengah keluarga kami. Berkati masing-masing keluarga kami, jemaat-Mu khususnya yang ada di Filipi ini. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh